Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perencanaan dan pengembangan kurikulum ruang kolaborasi pada topik 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai modul rancangan pembelajaran dalam UBD, lembar kerja T. Sebelum memasuki materi, izinkan saya selaku perwakilan dari anggota kelompok 6 untuk memperkenalkan anggota kelompok. Anggota kelompok 6 ada Salma Amalia Rahmawati dengan NIM 2317991. Ada saya sendiri, Salma Aulia Salsabila 2317734, Sipa Melza Aulia dengan NIM 2317717, dan yang terakhir ada Sylvia Sri Rahayu dengan NIM 2318022. Untuk yang pertama yaitu kriteria penilaian dalam UBD, yaitu where to, dimana W atau where, why, memahami, where to, kemana arah unit ini, dan why, mengapa. Untuk H, hook, hak peserta didik pada awalnya dan menahan perhatian mereka. Untuk E, equip, memberi kelengkapan dengan pengalaman alat, pengetahuan, dan pengetahuan yang diperlukan. Untuk R, provide, menyediakan banyak peluang kepada peserta didik untuk memikirkan kembali ide-ide besar, merefleksikan kemajuan, dan merevisi pekerjaan mereka. Untuk E, evaluate, mengkonstruksi dalam peluang bagi peserta didik untuk mengevaluasi kemajuan diri. Untuk T, to be tailored, disesuaikan untuk mencerminkan bakat, minat, gaya, dan kebutuhan individu. Dan yang terakhir yaitu O, to be organized, diatur untuk mengoptimalkan pemahaman yang mendalam, bukan superficial. Salah satu kriteria penilaian dalam UBD yaitu to be tailored, disesuaikan untuk mencerminkan bakat, minat, gaya, dan kebutuhan individu. Yang pertama, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik, sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik dapat dilakukan berbagai hal berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasi ciri khas masing-masing peserta didik seperti preferensi gaya belajar. Kemudian yang kedua, menyiapkan materi pelajaran atau aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Yang ketiga, melakukan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Yang keempat, melakukan evaluasi awal untuk mengumpulkan informasi tentang pengetahuan sebelumnya. Kemudian yang kelima, merancang penilaian yang relevan. Yang keenam, mendorong peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat individu mereka. Dan yang terakhir, memanfaatkan media pembelajaran yang menarik dan mendorong partisipasi peserta didik. Sesuai dengan teori kebutuhan Maslow, berikut ini beberapa upaya dalam memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan psikologis. Ini termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, tempat tidur, dan tempat berlindung. Yang kedua, pemenuhan ketentraman atau kenyamanan. Ini mencakup kebutuhan akan lingkungan yang aman dan nyaman. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan bersama atau belonging. Ini melibatkan keinginan untuk merasa diterima dan diakui oleh orang lain. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan penonjol diri. Ini melibatkan keinginan untuk merasa dihargai, diakui, dan kompeten dalam keahlian atau bakat tertentu. Yang kelima, pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Ini adalah tingkat tertinggi dalam hierarki kebutuhan Maslow yang melibatkan pencarian potensi pribadi dan pencapaian tujuan yang bermakna. Baik, pertanyaan nomor 2, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar,
pengetahuan sebelumnya dan minat peserta didik, sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Jawaban dari kelompok kami yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran seharusnya mengikuti RPP atau modul ajar yang telah disusun, mencakup tahap pembukaan, inti, dan penutup. Namun, terkadang proses pembelajaran tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Oleh karena itu, RPP atau modul ajar sebaiknya disusun dengan fleksibilitas agar dapat menyesuaikan dengan kondisi di kelas. Untuk mengatasi ini, guru perlu melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, melakukan diagnostik awal baik penilaian kognitif ataupun non-kognitif. Kedua, menganalisis hambatan yang muncul seperti ketidakcukupan sarana dan prasarana. Yang ketiga, merancang kembali rencana pembelajaran untuk mengakomodasi situasi yang ada. Yang keempat, melakukan refleksi dan evaluasi terhadap rencana pembelajaran sebelumnya. Yang kelima, melakukan revisi terhadap rencana pembelajaran untuk meningkatkan keefektifan dan relevansinya dengan kebutuhan siswa. Sekian dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.